Hai, di channel ini akan membahas seputar perfilman dan drama secara random. Kalau kalian suka tinggal tekan tombol subscribe, like, komen. Harry Potter adalah seorang anak yang tampaknya biasa, hidup dengan keluarga yang berhubungan darah dengannya, keluarga Dursley di Surrey. Pada ulang tahunnya yang ke-11, Harry mengetahui dari seorang asing misterius, Rubeus Hagrid, bahwa ia sebenarnya seorang penyihir, terkenal di dunia sihir karena dapat bertahan dari serangan Lord Voldemort yang jahat ketika Harry masih bayi. Voldemort membunuh orang tua Harry, tetapi serangan kepada Harry gagal dilakukan. Kejadian tersebut menyisakan bekas luka petir di dahi Harry dan membuat Voldemort tewas. Harry Potter dan Sorcerer Stone. Cerita berawal dengan dua orang guru dari sekolah Hogwarts atau sekolah sihir yang sedang menunggu kedatangan Rubeus Hagrid yang dalam perjalanan bersama Harry kecil. Kepala sekolah Hogwarts Albus ingin menitipkan Harry di rumah keluarga Harry satu-satunya yaitu pamannya, tapi Profesor Gagonal sedikit ragu karena dia tahu sikap pamannya Harry yang kasar, tapi tidak ada pilihan lagi karena paman Dursley adalah satu-satunya keluarga Harry. Beberapa tahun kemudian kini Harry telah tumbuh menjadi anak kecil yang manis, yang tinggal bersama paman bibi dan sepupu yang kasar. Hari itu adalah ulang tahun Dudley sepupu Harry. Untuk merayakannya paman Harry mengajak mereka semua ke kebun binatang. Sebelum berangkat si paman meminta Harry untuk tidak berulah kalau tidak dia tidak akan diberi makan. Pergilah mereka ke kebun binatang. Dudley terlihat kesal karena ular besar yang ada di dalam kaca tidak mau bergerak. Karena bosan mereka pergi tinggallah Harry sendiri. Dia mencoba berbicara dengan si ular. Alangkah terkejutnya Harry karena si ular merespon pertanyaan Harry. Dudley yang melihat si ular bergerak mendekat ke kaca dan mendorong Harry dengan sangat kuat. Hal itu membuat Harry kesal dan tiba-tiba kaca membatas ular itu terbuka dan membuat si ular keluar dari kandang. Tapi Dudley malah terjebak di dalam kandang. Paman Dudley yang melihat kejadian itu, sangat marah pada Harry dan menganggap itu semua perbuatan Harry. Beberapa hari kemudian, Harry mendapat surat tapi Dudley merebutnya dan memberikannya pada ayahnya. Setiap hari Harry mendapatkan surat tapi si paman tidak pernah membiarkan Harry membaca suratnya. Suatu hari rumah mereka kebanjiran surat-surat untuk Harry. Merasa takut paman Dursley membawa keluarganya berlindung di tempat yang jauh. Malam itu ulang tahun Harry yang ke-11. Tiba-tiba pintu rumah mereka didobrak seseorang, ternyata itu Hagrid. Hagrid datang membawakan kue ulang tahun untuk Harry dan surat yang tidak pernah sampai pada Harry. Hagrid mencoba menjelaskan pada Harry kalau dia diterima masuk ke sekolah sihir. Tapi paman Dursley melarang Harry untuk ikut. Harry terlihat bingung dengan situasinya. Si paman dan Hagrid bertengkar yang membuat si paman mengatakan kebenaran kematian orang tua Harry. Jadi selama ini dia berbohong pada Harry. Dia mengatakan kalau orang tua Harry meninggoy karena kecelakaan. Singkat cerita Harry percaya pada Hagrid dan ikut bersamanya. Hagrid membawa Harry ke dunia sihir. Di sana Harry sangat terkenal, dia juga bertemu salah satu profesor Hogwarts yaitu Quirrell, yang mengajar pertahanan terhadap ilmu hitam. Hagrid mengajak Harry untuk membeli perlengkapan sekolahnya. Sebelum berbelanja mereka mampir untuk mengambil uang di Gringotts atau bank para penyihir. Sampailah mereka ke berangkas Harry yang di dalamnya banyak terdapat harta peninggalan orang tua Harry. Selain mengambil uang, Hagrid juga mengambil barang yang ditugaskan oleh Albus. Mereka langsung berbelanja perlengkapan sekolah termasuk tongkat sihir. Sampailah mereka ke toko Ollivander. Hagrid meminta Harry untuk masuk sendiri sedangkan dia pergi untuk membeli sesuatu. Pemilik toko itu pun mengenali Harry. Pemilik toko menceritakan tentang orang tua Harry sambil memilihkan tongkat sihir yang cocok untuknya. Tapi tak ada satupun yang sesuai untuk Harry. Dengan sedikit ragu dia memberikan tongkat sihir yang lain. Dan tongkat sihir itu memilih Harry. Ternyata tongkat sihir itu memiliki saudara. Dan saudaranya itulah yang memberikan luka di dahi Harry. Pemilik tongkat sihir yang memberikan luka di dahi Harry namanya tidak boleh disebut di dunia sihir. Akhirnya Hagrid datang dengan membawa burung hantu sebagai hadiah ulang tahun Harry. Kini Harry tahu siapa yang membunuh orang tuanya, yaitu orang yang memberikan luka di dahinya. Dengan sangat terpaksa Hagrid menceritakan saat Voldemort membunuh orang tua Harry. Saat itu Voldemort mengumpulkan pengikutnya, dan siapa yang menolak maka akan dibunuh. Termasuk orang tua Harry. Mereka menentang Voldemort dan akhirnya Voldemort membunuh mereka tapi gagal membunuh Harry, justru dia yang melemah. Itulah sebabnya Harry terkenal karena berhasil bertahan hidup. Hagrid memberikan tiket kereta untuk Harry dan meminta Harry pergi sendiri karena Albus menginginkan sesuatu yang dia ambil di berangkas tadi.
Tapi Harry bingung dengan tiketnya karena tidak ada peron seperti itu. Harry mencoba bertanya pada seseorang tapi dia malah kena marah. Tidak sengaja Harry mendengar percakapan satu keluarga di mana mereka menyebut mengenai Muggle, dan sebelumnya Hagrid menjelaskan apa itu Muggle, yaitu orang non-sihir. Harry melihat mereka memasuki tembok dan meminta mereka untuk mengajarinya masuk ke dalam peron. Dengan senang hati mereka mengajari Harry. Akhirnya Harry berhasil menemukan peron yang dicarinya. Harry duduk sendiri di dalam kereta. Tidak lama salah satu anak yang mengajarinya masuk ke dalam peron meminta izin untuk masuk. Karena kehabisan tempat mereka pun berkenalan dan nama anak itu Ron Weasley. Mereka makan bersama berbincang dan semakin akrab. Tidak lama ada seorang anak perempuan yang datang ke tempat mereka mencari katak peliharaan anak lain. Melihat Ron gagal melakukan sihir, anak itu memperlihatkan kemampuannya pada mereka berdua. Dengan memberikan mantra perbaikan ke kacamata Harry yang retak dan berhasil. Anak itu bernama Hermione Granger. Setelah berkenalan anak itu pergi, sesampainya mereka di Hogwarts, Hagrid menuntun mereka untuk masuk. Mereka bertemu Profesor Gagonal. Miss Gagonal menjelaskan kalau mereka akan diseleksi masuk ke dalam asrama. Dan di akhir tahun asrama yang memiliki nilai tertinggi akan memenangkan piala asrama. Salah satu anak yang terlihat angkuh mendekati Harry dan memperkenalkan dirinya. Namanya Draco Malfoy. Ron tertawa menganggap Draco lucu dan membuat Draco marah. Draco juga mengejek Ron. Karena keturunan Ron yang seorang Weasley. Melihat perlakuan Draco, Harry menolak berteman dengannya. Singkat cerita, satu persatu murid tahun pertama dipanggil untuk diseleksi asramanya. Hermione Gryffindor, Draco Slytherin. Asrama Slytherin terkenal asrama di mana muridnya berakhir menjadi penyihir jahat. Ron Gryffindor. Saat menunggu giliran luka, Harry terasa sakit saat melihat salah satu profesor. Tibalah giliran Harry. Topi seleksi sedikit kebingungan menempatkan Harry antara Slytherin atau Gryffindor, tapi Harry memohon agar dia ditempatkan di Gryffindor, dan akhirnya topi seleksi mengabulkan permintaan Harry. What's he teach? Potions. But everyone knows it's a dark arts and Hari pertama belajar, Harry dan Ron terlambat masuk kelas karena tersesat. Saat kelas ramuan di mana profesornya terkenal sangar, Harry tidak memperhatikan pembelajaran Profesor Snape dan membuat Profesor Snape marah. Harry diuji dengan beberapa pertanyaan. Tapi Harry tidak bisa menjawab, justru Hermione yang terus-terusan mengangkat tangan. Di sini Hermione terkenal dengan kecerdasannya, bukan cuma tidak bisa menjawab, Harry juga melawan Profesor Snape dan membuat poin asramanya dikurangi. Para murid menerima surat dari keluarga mereka, tapi Harry tidak mendapatkan surat apapun. Karena tidak mendapat surat, Harry membaca koran milik Ron. Di koran itu memberitakan kalau di Gringotts telah terjadi perampokan, dan yang dirampok berangkas yang sama di mana Hagrid mengambil benda yang ditugaskan oleh Albus. Dan untungnya berangkas itu sudah dikosongkan terlebih dahulu. Harry merasa aneh dengan kejadian yang terjadi di Gringotts. Harry dengan mudah mengambil sapunya saat semua murid malah kesusahan. Murid yang berhasil mengambil sapunya diminta untuk naik ke atas sapunya, tapi Neville tidak bisa mengontrol sapunya dan membuatnya terbang tak terkendali. Remember milik Neville terjatuh dan diambil Draco. Harry meminta Draco mengembalikan Remember Neville, tapi Draco menolak dan menantang Harry dalam adu sapu terbang. Miss Gagonal yang melihat kejadian itu memanggil Harry, tapi bukan untuk dihukum karena melanggar peraturan, tapi menjadikan Harry sebagai seeker dalam permainan Quidditch. Berita itu tersebar dengan cepat. Kalau murid tahun pertama berhasil menjadi seeker, semua orang kagum pada Harry. Tapi Harry tidak percaya diri pada kemampuannya. Hermione menunjukkan sesuatu pada Harry, yaitu penghargaan seeker terbaik milik ayahnya Harry. Saat kembali ke asrama, tangga asrama mereka justru membawa mereka ke arah yang berbeda. Padahal lantai ketiga adalah lantai terlarang. Tapi mereka harus masuk dan mencari jalan keluar. Ternyata di sana ada Philip, penjaga sekolah. Mereka berusaha bersembunyi di dalam ruangan yang terkunci rapat. Untungnya Hermione murid yang cerdas. Dia tahu mantra untuk membuka ruangan itu dan ternyata ruangan itu berisi guk-guk berkepala 3 yang menyeramkan. Hermione merasa ada sesuatu yang dijaga guk-guk itu di sana karena si guk-guk berdiri tepat di atas sebuah pintu dan itu bukan kebetulan. Harry meminta Hermione menjelaskan padanya, tapi Hermione tidak mau lagi berbuat sesuatu yang bisa membuat poin asrama mereka dikurangi. Besoknya Harry berlatih Quidditch, jadi tugas Harry menangkap bola kecil berwarna emas.
Jika Seeker berhasil mendapatkan bolanya maka tim itu akan menang. Hagrid's most rudimentary skills is levitation. What? The Harmony mencoba mengajarkan mantra yang benar pada Ron. Tapi Ron tidak suka. Ron menceritakan kekesalannya pada Harry dan mengejek Harmony tidak memiliki teman. Ternyata Harmony mendengar ucapan Ron dan membuatnya bersedih. Saat makan malam Harmony tidak ada karena sedang bersedih dengan ucapan Ron padanya. Tiba-tiba Profesor Quirrell datang dengan ketakutan karena ada troll yang lepas. Semua menjadi panik. Anak-anak dituntun untuk masuk ke asrama masing-masing. Tapi Harry menyadari Harmony tidak ada dan pergi mencarinya bersama Ron. Mereka melihat troll masuk ke WC perempuan. Di sana ada Harmony. Harmony berusaha menghindari troll itu. Harry mencoba menyerang si troll dengan mencucuk hidungnya. Menjijikan. Satu-satunya jalan adalah Ron. Harmony mencoba mengajarkan Ron mantra yang sama sebelumnya dan berhasil. Mereka berhasil mengalahkan si troll. Tidak lama para profesor datang, dan marah pada Harry dan Ron karena membahayakan nyawanya sendiri. Tapi Harmony mengatakan itu semua kesalahannya. Tapi apapun alasannya Miss Gagonal tetap mengurangi nilai asrama mereka. Harry tidak sengaja melihat kaki Profesor Snape terluka dan membuatnya curiga.